Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah senantiasa kita panjatkan rasa syukur kepada Allah taala atas segala limpah nikmat dan karunia yang Allah taala limpahkan kepada kita. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kerabat beliau, para sahabat dan orang-orang yang senantiasa terus-menerus berada di jalannya sampai hari kiamat kelak. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, kembali kita melanjutkan kajian kitab Fikih Sunnah Wanita yang ditulis oleh Abu Malik Kamal bin Said Salim rahimahullah taala. Dan pada pertemuan kali ini kita akan membahas seputar sunnah-sunnah salat. Ya, seputar sunnah-sunnah salat. Walaupun pada kesempatan sebelumnya telah kita bahas bersama tata cara salat secara mencangkup baik itu rukun, wajib dan sunnah, alangkah baiknya kita juga membaca apa yang disebutkan oleh penulis terkait apa saja sih di antara gerakan-gerakan salat tersebut yang merupakan sunnah-sunnah di dalam salat. Tentunya adanya pembagian-pembagian seperti ini bukan bertujuan untuk agar kita menyepelekannya, tidak. Hanya saja agar kita bisa membedakan mana wajib dan mana sunnah, yang mana memiliki konsekuensi yang berbeda. Ketika seseorang meninggalkan sunnah, tentunya konsekuensinya berbeda dengan orang yang meninggalkan wajib, apalagi itu adalah rukun. Tetapi kita tetap berusaha untuk mengamalkan seluruhnya, terutama yang rukun, wajib, dan juga yang sunnah. Ya, dan juga yang sunnah. Karena di balik pengamalan amalan sunnah banyak keutamaan yang bisa didapatkan. Dia adalah penyempurna dari yang wajib yang kita lakukan, dan tentunya ada pahala yang Allah Ta'ala janjikan bagi hamba-hambanya yang terus berusaha untuk mengamalkan ibadah, walaupun itu adalah perkara-perkara yang sunnah. Dan perlu diingat bahwa orang-orang terdahulu dari kalangan salafus saleh, mereka selalu mengerjakan sunnah, karena itu adalah sunnah. Kenapa? Karena mereka menginginkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala dari pengamalan tersebut. Baik, kita akan membahas seputar sunnah-sunnah salat di halaman 112 yang memiliki bukunya. Penulis mengatakan sunnah-sunnah salat, sunnah qauliyah. Di sini penulis ingin membagi agar memudahkan pembaca untuk memahami bahwa sunnah-sunnah salat itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah sunnah qauliyah, yaitu sunnah yang berbentuk ucapan, dan ada sunnah fi'liyah, sunnah-sunnah yang berbentuk perbuatan, ya, gerakan. Yaitu pembagian yang disebutkan oleh penulis agar kita lebih memahami bahwa di dalam salat terbagi ada fi'liyah dan ada qauliyah. Baik, di antara sunnah qauliyah adalah yang pertama membaca surat setelah Al-Fatihah, membaca surat setelah Al-Fatihah. Ini disunahkan, ya, disunahkan membaca surat setelah membaca Al-Fatihah pada 2 rakaat pertama, dan ini ijma' para ulama. Disunahkan juga sekali membaca surat pada rakaat ketiga dan keempat. Diriwayatkan dari Abu Qatadah, ia berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca surat Al-Fatihah dan 1 surat pada 2 rakaat pertama ketika melaksanakan sholat zuhur dan asar. Namun terkadang kami mendengar beliau membaca membaca 1 ayat saja, dan pada 2 rakaat terakhir beliau hanya membaca surat Al-Fatihah. Jadi rakaat 1, 2 membaca Al-Fatihah, dan setelah itu disunahkan untuk membaca surat setelahnya. Adapun pada rakaat ketiga dan keempat atau rakaat ketiga saja bagi sholat maghrib misalkan, cukup dengan membaca surat Al-Fatihah saja. Tapi boleh ketika kita ingin membaca surat pendek setelahnya. Adapun dalil bahwa terkadang dibaca pula pada rakaat ketiga dan keempat adalah hadis dari Abu Sa'id. Ia berkata, ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat zuhur, beliau membaca kira-kira 30 ayat di setiap 2 rakaat pertama, dan pada 2 rakaat terakhir beliau membaca kira-kira 15 ayat. Nah, hadis ini menunjukkan bahwa surat yang dibaca pada 2 rakaat pertama lebih panjang daripada yang dibaca pada 2 rakaat terakhir, ya. Dan kemudian beliau mengatakan, menurut ijma' ulama, membaca surat harus dengan tartil dan diikuti dengan tadabbur, penghayatan. Bahkan dimakruhkan membaca surat dengan tergesa-gesa atau secara tepat, berdasarkan firman Allah Ta'ala, warattil Qur'ana tartila.
Dan ini di antara hak Al-Quran yang harus dipenuhi oleh setiap muslim, bahwa ketika membacanya harus membaca dengan baik, membaca dengan tartil. Ya, man lam yataghanna bil Quran falaysa minna. Barang siapa yang tidak bertaghanni, berusaha membacanya dengan baik, maka dia bukan dari golongan kami. Tentunya berbeda membaca Al-Quran dengan membaca selainnya. Maka ketika seseorang membaca Al-Quran, dia harus betul-betul memenuhi hak-haknya. Membacanya dengan tajwid, membacanya dengan huruf-huruf, dengan pelafalan huruf yang baik, pelafalan huruf yang benar. Dan patokan utama baik tidaknya bacaan itu adalah pada kualitas makharijul huruf dan tajwidnya, panjang pendek, dan juga makharijul huruf yang ia keluarkan dari lisannya, dari mulutnya. Dan itu yang patokan utama yang harus diperhatikan. Adapun terkait dengan nada, lantunan, setiap hamba Allah Ta'ala berikan kemampuan yang berbeda-beda, akan tapi dia tetap berusaha untuk melantunkan dengan baik. Disunahkan pula berdoa ketika Allah Ta'ala membaca ayat tentang rahmat dan berlindung kepada Allah Ta'ala, berlindung kepada Allah ketika membaca ayat-ayat tentang azab. Hal ini disebutkan di dalam sebuah hadis tentang suatu ketika bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam salat malam. Disebutkan di sini hadisnya bahwa Hudzaifah radhiyallahu taala anhu salat bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam salat malam. Dan di situ Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membaca surat yang begitu panjang pada rakaat pertama. Al-Baqarah selesai, kemudian dilanjutkan dengan An-Nisa, kemudian dilanjutkan dengan Ali Imran. Dibaca begitu panjang. Nah, ketika beliau melewati ayat-ayat yang membicarakan tentang rahmat, maka di situ beliau bertasbih. Ketika membacakan ayat tentang tasbih, maka beliau bertasbih. Ketika membacakan ayat tentang doa, maka beliau memohon. Dan ketika melewati ayat tentang perlindungan, maka beliau meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini diperbolehkan. Ya. Baik. Adapun terkait surat-surat, ya, surat-surat yang dibaca, maka sesuai dengan kemampuan kita. Ketika kita hanya hafal surat-surat pendek saja, maka silahkan untuk dibaca. Tetapi tentunya sebagai seorang muslim selalu berusaha untuk mengejar yang terbaik dengan memperbanyak hafalan-hafalan Al-Qur'annya agar dia bisa membacanya ketika dia sholat. Baik. Disunahkan pula mengucapkan subhanallah ketika membaca firman Allah Ta'ala Sabbihisma rabbikal a'la, dan membaca subhanaka fabala, ya, ketika membaca alaysa dzalika biqadar ala an yuhyiyal mauta, alaysa dzalika biqadarin ala an yuhyiyal mauta, bukankah Allah yang berbuat demikian berkuasa pula menghidupkan orang yang mati. Hal ini berdasarkan dalil-dalil yang sahih. Tidak disyaratkan mengucapkan bala wa ana ala dzalik, ya, minasyahidin, ya dan aku menjadi saksi di atasnya, ketika membaca alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Demikian juga tidak disyaratkan mengucapkan amanna billah ketika membaca ayat fabi ayyi haditsin ba'dahu yu'minun, ya. Tidak juga membaca ista'antu billah ketika membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Semua bacaan atau ucapan yang tidak disyariatkan ini tidak memiliki dalil yang sahih. Intinya ikhwatal iman, kaum muslimin dan muslimat yang Allah Ta'ala, salat itu bagian daripada ibadah, dan bacaan-bacaan di dalamnya itu bagian daripada ibadah, yang mana telah kita sepakati bersama bahwasanya ibadah itu adalah tauqifiyah. Tauqifiyah itu harus wukuf alal kitab wa sunnah. Kembalinya harus senantiasa kepada Al-Quran Sunnah. Al-Quran Sunnah harus senantiasa demikian. Dan itu yang harus dijadikan prinsip. Harus dijadikan prinsip oleh setiap hamba yang ingin melakukan ibadah. Maka jika seandainya dia tidak mengetahui hal tersebut bagian dari yang disyariatkan Allah Ta'ala, maka lebih baik tidak dia lakukan. Tidak dia lakukan, karena itu adalah perbuatan yang terlarang. Jika ada dalilnya, maka silahkan dilakukan. Baik. Kemudian setelah membaca surat setelah Al-Fatihah, dan itu sunnah, yang berikutnya adalah membaca zikir ketika ruku'. Membaca zikir ketika ruku'. Jadi antara contoh-contoh zikir adalah Allahumma laka raka'tu wa laka aslamtu wa bika amantu khasha'a laka sam'i wa basari
wa mukhi wa 'idhami wa asabi. Ya Allah, untukmu aku ruku dan berserah diri kepadamu. Aku beriman semua pendengaran, penglihatan, sumsum tulang dan urat syarafku khusus terhadapmu. Dan lain-lainnya. Subhanakallahumma wa bihamdik, Allahumma ighfirli, subuhun qudusun rabbul malaikati war ruh, subhana dzil jabaruti wal malakuti wal kibriyai wal 'azamah. Itu di antara zikir-zikir yang disunnahkan untuk dibaca ketika ruku. Akan tapi perlu difahami bahwa zikir ketika ruku dan begitu pula ketika sujud, para ulama sebagian memberikan rincian bahwa hukumnya wajib sekali dibaca. Jadi yang wajib itu sekali dibaca, seperti bacaan subhana rabbiyal azim untuk ruku, subhana rabbiyal a'la untuk sujud. Hukumnya wajib sekali. Hukumnya wajib sekali dibaca. Adapun lebih daripada sekali, 2, 3, maka itu hukumnya sunnah. Dan Allahu a'lam, mungkin ini yang bisa kita amalkan. Jadi yang wajib itu sekali, subhana rabbiyal azim ketika ruku dan subhana rabbiyal a'la ketika sujud. Setelah itu bisa kita tambah 2 atau ketiga, dan itu hukumnya sunnah. Dan kita tetap berusaha untuk menyempurnakan amal ibadah kita, tidak hanya mencukupi dengan wajib, namun juga dengan bacaan yang sunnah. Baik, C. Berzikir ketika i'tidal setelah mengucapkan Rabbana lakal hamd. Sebagaimana yang telah kita ketahui sebelumnya bahwa Rabbana lakal hamd itu adalah wajib. Ya. Sami'allahu liman hamidah itu untuk imam dan munfarid, imam dan orang yang salat sendiri, dan bagi makmum Rabbana walakal hamd. Nah, ini hukumnya adalah wajib. Nah, dianjurkan, disunahkan untuk membaca zikir tambahan setelahnya. Ya, membaca zikir tambahan setelahnya. Seperti yang bisa dilihat di kitab ini, Rabbmil as-samawati wa mil al-ardi wa ma bainahuma wa mil ma syi'ta min syai'in ba'du, dan seterusnya. Nah, doa ini disunahkan untuk dibaca setelah kita mengucapkan Rabbana lakal hamd. Misalkan sholat sendiri ya, Sami'allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd, dan keduanya itu adalah wajib. Setelah itu baca doa ini, baca zikir ini, dan ini adalah sunnah ya. Dan ini adalah sunnah. Baik. Kemudian yang berikutnya, kaum muslimin dan muslimat yang Allah Subhanahu wa taala, berzikir ketika sujud sama halnya dengan apa yang kita sudah jelaskan pada ruku'. Yang wajib sekali subhana rabbiyal a'la, namun ditambah zikir-zikir daripada itu maka diperbolehkan, dan itu disunahkan ya, dan itu disunahkan. Nah, bolehkah menggabung dengan banyaknya beragamnya doa zikir ruku' dan sujud? Maka dalam hal ini sudah kita jelaskan bahwa di sana ada khilaf di kalangan ahli ilmu. Namun wallahu a'lam bissawab, lebih hati-hatinya adalah kita mencukupkan dalam satu sholat dengan satu bacaan. Tidak kita campur aduk, tetapi kita baca di kesempatan-kesempatan lainnya dengan jenis-jenis atau macam-macam zikir yang lain, baik itu pada ruku atau pada sujud. Nah, dalam sujud terdapat hadis khusus yang mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, wa ammas sujud fajtahidu fid du'a faqaminun an yustajabu lakum. Bersungguh-sungguhlah kalian berdoa ketika sujud, karena kemungkinan besar doa itu dikabulkan untukmu. Jadi sujud itu adalah tempat atau waktu diijabahnya doa. Sehingga kalau sebagian bertanya-tanya kenapa ada sebagian orang yang ketika sujud begitu lama di setiap sujudnya, maka jawabannya adalah karena sujud adalah waktu Allah Ta'ala akan mengabulkan doa hamba. Dalam arti itu adalah waktu yang memiliki kemungkinan besar doa seorang hamba yang dipanjatkan pada saat itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam perintahkan untuk memperbanyak doa. Fa'aktsiru fihi minad doa. Perbanyaklah pada sujud tersebut doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara doa-doa yang dipanjatkan adalah yang lebih utama adalah doa-doa yang berasal dari Al-Qur'an dan hadis. Doa-doa yang ma'thur dari Al-Qur'an dan hadis. Kalau seandainya tidak ada yang kita hafal, maka berdoa sesuai dengan kemampuan kita, baik dengan bahasa kita. Hanya saja lebih baik tidak dilafalkan. Ya, namun kita senantiasa panjatkan kepada
Allah Subhanahu wa taala apa saja yang kita minta. Dan ingat, dalam berdoa adab-adabnya adalah utamakan kedepankan terlebih dahulu hal-hal yang penting, terutama keselamatan. Dan keselamatan yang diinginkan adalah keselamatan di akhirat, selamat dari siksa dan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, adapun kalau kita lihat apa sih yang dipanjatkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sujud beliau, maka beliau berdoa. Di antara doa yang beliau panjatkan dalam sujudnya adalah Allahumma gfirli dhanbi kullah wa diqqahu wa jillah wa awalahu wa akhirah wa alaniyatahu wa sirrah. Ya Allah, ampunilah dosaku yang tidak terlihat dan yang terlihat, yang terdahulu dan yang terakhir, yang terang-terangan ataupun yang tersembunyi. Nah, dari sini kita ambil pelajaran bahwa dalam memanjatkan doa itu senantiasa kedepankan yang lebih penting. Jangan hanya semua kembali kepada dunia, keinginan dunia, ini dunia dan seterusnya. Selalu ingin dunia saja dari doa yang kita panjatkan kepada Allah Ta'ala. Tidak. Walaupun pada dasarnya itu boleh, tetapi kedepankan yang lebih penting terlebih dahulu. Diampuni dosa, kita banyak dosa. Mendapatkan keselamatan dunia akhirat, masuk ke dalam surga Allah Ta'ala, dikumpulkan bersama keluarga di surga, itulah yang lebih penting. Nah, setelah itu semua sudah kita panjatkan, baru setelahnya kita bisa minta diberikan kemudahan dalam urusan-urusan dunia kita. Ya. Jadi ini termasuk yang dianjurkan di dalam sujud. Yang berikutnya, yang berdoa di antara dua sujud. Ya, berdoa di antara dua sujud. Dan ini para ulama memberikan rincian. Berdoa di antara dua sujud hukumnya wajib sekali. Seperti Rabbighfirli, sekali dibaca itu wajib, ya. Rabbighfirli. Adapun yang lebih daripada sekali, maka ini hukumnya sunnah. Di antara doa-doa tambahannya adalah Allahumma gfirli warhamni wajburni wahdini warzuqni, atau Rabbighfirli Rabbighfirli Rabbighfirli. Itu bisa. Dan penambahan dari jumlah satu itu sunnah. Yang wajib adalah satu kali. Doa di antara dua sujud. Ya. Kemudian berikutnya mengucapkan salawat atas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah tasyahud awal dan akhir. Ya. Ini disunahkan. Kemudian yang G, berdoa setelah tasyahud awal dan akhir. Nah, ini harus kita jelaskan. Doa setelah tasyahud awal atau setelah tasyahud awal. Ini termasuk yang dianjurkan, ya, doa setelah tasyahud. Dan untuk tasyahud akhir terdapat sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, "Idza tasyahhada ahadukum falyasta'idz billah min arba'. Yaqul Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wa mamati wa min syarri fitnati Al-Masih Ad-Dajjal." Rawahu Muslim. Kata Nabi SAW, apabila di antara kalian telah tasyahud akhir, maka berlindunglah kepada Allah dari 4 hal, yaitu mengucapkan Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari pertama, azab jahannam. Wa min adzabil qabri, yang kedua, azab kubur. Wa min fitnatil mahya wa mamati, dari fitnah kehidupan dan kematian. Wa min syarri fitnatil masih ad-dajjal, dan keburukan fitnahnya Dajjal, Al-Masih Ad-Dajjal. Ini di antara doa yang dianjurkan yang kita panjatkan setelah tasyahud, dalam tasyahud akhir, ya. Terutama tasyahud akhir. Dan inilah yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Boleh dianjurkan kita membaca doa setelah tasyahud atau dengan doa-doa yang lainnya sebagaimana yang disebutkan, ya. Bagaimana disebutkan di dalam kitab ini. Yang berikutnya mengucapkan salam yang kedua, ya, karena pernah kita jelaskan bahwa mengucapkan salam bagian daripada rukun, ya, bagian daripada rukun. Tapi yang dimaksud di situ adalah salam yang pertama. Adapun salam yang kedua, ya, salam yang kedua hukumnya adalah sunnah. Hanya saja memang ada sebagian yang mengatakan bahwa dua-duanya itu bagian daripada rukun, ya.
dan ada pula yang membagi antara salam yang pertama dan salam yang kedua. Wallahu a'lam. Baik, penulis menyebutkan dalil Nabi SAW mengucapkan 2 kali salamnya dalam sholat. Diriwayatkan dari Amr bin Sa'ad dari ayahnya, ia berkata, aku pernah melihat Rasulullah SAW mengucapkan salam sambil menoleh ke arah kanan dan ke kiri hingga terlihat pipi putih beliau. Salam yang pertama merupakan bagian dari rukun, namun salam yang kedua adalah sunnah sebagaimana ditetapkan oleh Nabi SAW. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu taala anha bahwa Rasulullah SAW bersabda, bahwa Rasulullah SAW mengucapkan salam dalam salatnya dengan menolehkan wajahnya. Beliau menengok sedikit ke arah kanan. Berdasarkan keterangan di atas, maka yang utama adalah mengucapkan salam 2 kali. Ini jelas, salamnya 2 kali, itu lebih utama, ke kanan dan ke kiri. Boleh juga sesekali mengucapkan salam hanya sekali ke kanan dengan tujuan mengamalkan sunnah. Dalam arti yang wajib, yang rukun 1, sementara yang salam kedua itu adalah sunnah. Setelah itu berzikir dan berdoa setelah sholat. Ya, setelah salam, setelah kita salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Setelah itu kita disunahkan untuk berzikir. Zikir setelah sholat. Zikir setelah sholat. Dan alhamdulillah di sini disebutkan zikir-zikir setelah sholat sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi SAW. Silahkan kembali ke dalam kitab ini. Baik. Kemudian berdoa. Nah, di sini kita akan sedikit menjelaskan tentang masalah berdoa setelah sholat. Ya, ada perbedaan pendapat di kalangan ahli ilmu masalah doa setelah sholat. Hal ini berdasarkan sebuah hadis yang mana Nabi SAW berwasiat kepada Mu'adz. Usika ya Mu'adz la tada'anna fi duburi kulli salah taqul Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Kata Nabi SAW, aku berwasiat kepadamu, janganlah engkau tinggalkan untuk berdoa setiap dubur salat, akhir salat, dubur akhir. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Nah, di sini dilakukan Imam Abu Daud dengan derajat yang sahih. Letak perbedaan pendapat di kalangan ahli ilmu adalah pada kata dubur salat, akhir salat. Ada yang mengatakan itu sebelum salam, ada yang mengatakan itu setelah salam. Ya, ada yang mengatakan sebelum salam dan ada yang mengatakan setelah salam. Nah, mana yang lebih afdal? Wallahu a'lam bishawab. Mayoritas menunjukkan atau mayoritas dalil, ya, beberapa dalil yang begitu banyak menunjukkan bahwa yang dimaksud dubur salat ini adalah akhir salat sebelum salam. Ya, jika ini berkaitan dengan doa, ya, memanjatkan doa. Sebagaimana terdapat dalam hadis dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengajarkan tasyahud kepadanya. Lalu beliau bersabda, "Tsumma liyatakhayyar minad du'a ba'jabahu ilaihi yad'u bih." Kemudian tersalah dia memilih doa yang dia sukai untuk berdoa dengannya. Ba'd itu setelah yang dimaksud di sini adalah setelah tasyahud. Tsumma liyatakhayyar ba'd minal mas'alah ma sya'. Kemudian terserah dia memilih setelah itu, setelah tasyahud, doa yang dikehendakinya. Jadi ketika Nabi SAW mengajarkan tasyahud kepadanya, Nabi mengatakan silahkan, terserah dia memilih doa yang dia sukai setelahnya. Nah, setelahnya di sini yang dimaksud adalah setelah tasyahud, ya, setelah tasyahud. Dan doa yang diajarkan kepada Mu'adz adalah Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik, ya. Dan doa-doa yang lainnya seperti doa minta perlindungan dari 4 macam fitnah, ya, fitnah dari azab jahannam, dari azab kubur, dan dari fitnah kehidupan kematian, dan fitnah masih ad-dajjal, ya, masih ad-dajjal. Dan ada pula yang berpendapat bahwa yang dimaksud dengan doa dalam hadis tersebut adalah doa yang dilakukan setelah salam, ya. Sehingga di sini mungkin kita akan menemukan perbedaan dari kalangan kaum muslimin dalam berdoa. Ada yang berdoa setelah sholat, dan ada yang berdoa dan ada yang tidak berdoa setelah sholat. Itu bukan berarti dia tidak berdoa. Dia berdoa, hanya saja doa tersebut dilakukan sebelum salam, dalam sholat sebelum salam, setelah tasyahud akhir. Namun ada yang berdoa setelah salam, ya, bisa jadi kemungkinannya adalah dia mengambil pendapat bahwa yang dimaksud dengan doa atau anjuran doa setelah
sholat atau fi duburis sholat itu maksudnya adalah setelah salam. Baik, ada perkataan atau penjelasan yang menarik dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala. Ya. Intinya kata beliau bahwa berdoa yang dianjurkan itu adalah berdoa sebelum salam. Setelah tasyahud sebelum salam dengan dua alasan. Yang pertama, ini yang diberitakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika beliau membicarakan tentang tasyahud. Ya, jika selesai tasyahud maka terserah berdoa dengan doa-doa yang ingin dia panjatkan. Nah, di sini ada pengajaran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau sedang mengajarkan tasyahud kepada Muadz, beliau menyampaikan setelah itu silahkan berdoa sesuai dengan kehendak yang diinginkan. Nah, ini menunjukkan bahwa hadis ini sebagai penjelas, ya, sebagai penjelas dari hadis yang sebelumnya bahwa dubur salat itu adalah akhir salat sebelum salam, setelah tasyahud. Kemudian alasan yang kedua, ya, ketika kita dalam keadaan salat, kita sedang bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika selesai salat, setelah mengucapkan salam, itu selesailah munajat tersebut. Nah, lalu secara pemikiran, mana yang lebih afdal? Ketika dalam keadaan salat atau di luar salat dia bermunajat kepada Allah Subhanahu atau dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata beliau yang lebih utama, yang pertama, yang lebih afdal adalah dia berdoa dalam kondisi sedang sholat. Dalam arti pada kondisi dia sedang sholat pada waktu yang diperbolehkan untuk berdoa, yaitu fi duburi sholat, setelah dia tasyahud akhir. Dan setelah itu dia perbanyak doa. Ya. Setelah itu dia perbanyak doa sesuai dengan apa yang dia kehendaki dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang dianjurkan adalah doa-doa yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam, seperti tadi doa meminta perlindungan dari fitnah yang membahayakan, dari azab jahanam, dari azab kubur, dari fitnah kehidupan dan kematian, dan fitnah al-masih ad-dajjal, dari keburukan fitnah ad-dajjal. Nah, ini yang seharusnya kita senantiasa amalkan, ya. Kita amalkan. Seseorang sudah yang selamat dari fitnah, dia akan senantiasa lurus dan tidak akan pernah tersesat. Oleh karena itu kita harus banyak-banyak berdoa. Jangan pernah merasa aman dengan fitnah, dengan syubhat, dengan godaan-godaan yang ada di muka bumi ini. Betapa banyak orang-orang yang secara penampilan dia sudah di atas agama, di atas keistiqamahan, namun hanya butuh waktu yang singkat dia terjerumus kepada kesesatan dan penyimpangan karena dia tidak atau dia lalai dari senantiasa meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa, dan ini di antara doa yang awal-awal harus dipanjatkan, yaitu meminta perlindungan dari fitnah-fitnah kehidupan dan kematian. Nah, itu berkaitan dengan berdoa setelah sholat, ya, atau berdoa fi duburi sholat, di akhir sholat. Dan wallahu a'lam bishawab, dianjurkan, saya lebih condong kepada pendapat yang dilakukan sebelum salam, setelah tasyahud. Wa fihi khilaf, ya, wallahu a'lam. Kemudian yang berikutnya adalah berkaitan dengan sunnah-sunnah fi'liyah. Sunnah-sunnah fi'liyah. Sunnah-sunnah salat yang berbentuk perbuatan. Yang pertama adalah meletakkan sutrah di tempat sujud. Meletakkan sutrah di tempat sujud. Ini sudah kita sampaikan sebelumnya, bahwa ini termasuk yang disyariatkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam dan mungkin cukup asing untuk di sebagian kalangan, yaitu salat menghadap sutrah. Dalilnya adalah disebutkan di sini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza shalla ahadukum falyusalli ila sutratin wal yadnu minha la yaqta'u syaitan alaihi salatah. Jika salah seorang di antara kalian melaksanakan salat, gunakanlah sutrah, mendekatlah ke arah sutrah tersebut, niscaya syaitan tidak akan bisa memutus salatnya. Syaitan tidak akan bisa memutus salatnya. Nah, sekarang berbicara tentang hukumnya apa? Ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah. Namun wallahu a'lam, jika kita lihat pendapat para ulama, jumhur ulama berpendapat bahwa memasang sutrah hukumnya sunnah, sebagaimana yang disebutkan oleh penulis, ya, dengan beberapa indikasi. Indikasi pertama, dia bukan bagian daripada sholat, dia adalah sesuatu yang menyempurnakan sholat, sehingga keabsahan sholat tidak bergantung kepada sutrah, ya. Kemudian yang kedua, dia tidak termasuk dari gerakan-gerakan sholat, ya, gerakan-gerakan sholat, sehingga jika ditinggalkan berarti tidak membatalkan sholat. Ini beberapa indikasi. Dan juga disebutkan dalam hadis, ya, dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau mengatakan, aqbaltu raqiban ala himari atan
wa ana yauma idzin qad nahaztul ihtilam wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli bi Mina ila ghairi jidarin famarartu baina yadayhi ba'd as-saf wa arsaltu al-atan tarta' fadakhaltu fi as-saf falam yunkar dzalika alayya. Aku datang dengan menunggang keledai betina yang saat itu aku hampir menginjak masa balik. Ketika itu Rasulullah SAW salat di Mina dengan tidak menghadap dinding. Maka aku lewat di depan sebagian sof, kemudian aku melepas keledai betina itu supaya mencari makan sesukanya. Setelah itu aku kembali ke tengah sof dan tidak ada yang menyalahkanku. Hadits diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Secara riwayat inilah yang menunjukkan bahwa mendekat kepada sutra itu dianjurkan, ditekankan, hanya saja tidak sampai kepada derajat wajib. Tapi sekali lagi, sunnah ini bukan berarti kita menyepelekan, tapi kita berusaha untuk senantiasa mengamalkannya. Maka hidupkanlah sunnah ini, sunnah sutra, salat menghadap ke arah sutra. Baik. Yang berikutnya adalah mengangkat tangan, ya, mengangkat tangan, baik takbiratul ihram, ruku, ketika mengangkat kepala setelah ruku, ketika berdiri dari tasyahud awal, ya, ini disunahkan untuk mengangkat tangan, ya, disunahkan untuk mengangkat tangan, dan sudah kita pernah sampaikan di pertemuan atau kesempatan sebelumnya bahwa mengangkat tangan ini adalah salah satu yang disyariatkan dalam Islam dan hukumnya adalah sunnah. Kemudian meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri di atas dada. Ini sudah kita jelaskan, ya, bahwa ini bagian daripada sunnah yang diajarkan, yaitu sedekap. Ketika sedekap kita letakkan tangan kanan di atas tangan kiri dengan beberapa cara, pergelangan ke pergelangan, ada yang diletakkan, ada yang ke siku, ada yang di lengan, dan ada yang di pergelangan, dan ada juga yang dengan cara menggenggam pergelangan. Nah, itu di antara cara bersedekap, dan ini adalah sunnah. Kemudian yang berikutnya, D, melihat ke tempat sujud. Jadi pandangan seseorang ketika sholat itu hendaknya dia mengarahkan pandangan ke arah sujud, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Jadi dia mengarah pandangan ke arah sujud, dan ini hukumnya sunnah. Tidak memandang ke atas, dan ini dilarang, ya, atau memandang ke tempat-tempat manapun, ini dilarang. Tapi hendaknya dia memandang ke arah sujud, dan ini lebih khusyuk. Kalau seandainya dia kemana-mana, di sana ada gerak-gerik orang lain, ada mungkin tulisan-tulisan ini yang pada akhirnya dia tidak khusyuk pada bacaan sholatnya, maka dianjurkan untuk mengarahkan pandangan ke arah sujud. Kemudian yang dilakukan ketika ruku, meratakan punggung, tidak mengangkat atau menundukkan kepala, memegang erat kedua lutut dan merenggangkan kedua tangan saling menjauh. Seperti ini untuk menggenggam lutut, punggung lurus, ya, tidak diangkat, tidak menundukkan kepala, jadi betul-betul lurus, pandangan berusaha ke arah sujud. Ya. Bahkan saking lurusnya diibaratkan ketika diletakkan di atas punggung kita sesuatu, maka dia tidak tumpah. Ya, ini diantara yang disunnahkan ketika sholat. Ya, dalam posisi rukunya rukun, tapi kesempurnaan ruku sebagaimana disebutkan ini dianjurkan di dalam sholat. Poin F, meletakkan tangan terlebih dahulu daripada lutut ketika turun untuk sujud. Ya, sebagaimana dalil dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, "Idza sajada ahadukum fala yabruk kama yabrukul ba'ir wal yadha yadayhi qabla rukbatayhi." Jika salah seorang di antara kalian sujud, maka janganlah ia menderum seperti menderumnya unta, hendaklah ia meletakkan tangannya sebelum kedua lututnya. Nah, di sini sudah kita jelaskan panjang lebar sebelumnya. Di sini ada khilaf di kalangan ahli ilmu dalam memahami hadis ini. Ya, dalam memahami hadis ini. Dalilnya jelas, kita tidak boleh menderum seperti menderumnya unta. Ya, seperti menderumnya unta. Hendaklah meletakkan tangannya sebelum kedua lututnya. Nah, lafal ini yang difahami dengan pemahaman yang berbeda. Ada yang mengatakan kalau unta itu yang duluan turun adalah kedua kaki yang berada di belakang. Ya, sehingga harus kita lakukan adalah menyelisihinya dengan cara mendahulukan tangan. Dan ada yang mengatakan tangan dulu baru kaki, sehingga yang dianjurkan dalam sholat adalah mendahulukan kaki daripada tangannya. Nah, di sini ada khilaf, Akan tapi kalau berdasarkan penjelasan sebelumnya, menurut pakar bahasa, maka tadi kita meletakkan tangan terlebih dahulu, ya, sebelum lutut. Mungkin silahkan kembali kepada penjelasan yang telah kita sampaikan di kesempatan sebelumnya.
Baik, yang berikutnya adalah menempelkan dahi, hidung, dua telapak tangan di atas tanah atau lantai, telapak tangan sejajar dengan pundak dan saling berlawanan, di atas pundak atau kedua telinga, merenggangkan kedua tangan ke arah yang saling berlawanan, mengangkat siku atau tidak menempel ke tanah, ya, kemudian menempelkan kedua kaki ke tanah dan mengarahkan ujung jari-jari tangan dan kaki ke arah kiblat. Ini adalah sunnah ketika sedang sujud. Sujudnya rukun, tetapi kesempurnaan dalam posisi sujud itu sunnah. Seperti tadi menempelkan dahi, hidung, kedua telapak tangan di tanah, di lantai. Kemudian telapak tangan sejajar dengan pundak. Ini dalam posisi sujud, sejajar dengan pundak atau kedua telinga. Kemudian merenggangkan kedua tangan ke arah yang saling berlawanan, ya, direnggangkan. Ini sunnah. Tapi baru bisa dilakukan ketika dia sholat sebagai imam atau sholat sendirian. Karena kalau sedang berjamaah mungkin akan mengganggu orang-orang yang ada di sekitarnya. Kemudian mengangkat siku, ya, mengangkat siku dan tidak menempel ke tanah. Ini sikunya diangkat, tidak menempel seperti ini, tapi diangkat, ya, diangkat. Kemudian menempelkan kedua kaki ke tanah dan mengarahkan ujung jari tangan dan kaki ke arah kiblat. Jadi jari tangan dan jari kaki itu diarahkan ke arah kiblat. Dan inilah yang disunnahkan ketika kita sedang sujud sebagaimana yang sempat kita jelaskan sebelumnya. Poin berikutnya adalah duduk iftirash. Duduk iftirash. Ini sudah kita jelaskan bahwa posisi kaki kanan itu tegak dan kaki kiri berada di lantai, kemudian kita duduk di atas kaki kiri tersebut. Kita duduk di atas kaki kiri, bukan duduk di atas lantai, tapi kita duduk di atas kaki kiri. Dan ini adalah posisi duduk yang disebut dengan duduk iftirash. Dan ini disunahkan ketika dilakukan di antara dua sujud. Kemudian, ini memanjangkan waktu duduk di antara dua sujud. Menurut penulis, ini adalah petunjuk Nabi SAW seperti yang diriwayatkan dari Anas. Ia berkata, ketika Rasulullah SAW duduk di antara dua sujud, karena lamanya kami mengatakan bahwa beliau sering lupa. Ya, sepertinya lupa. Nah, sunnah ini ditinggalkan oleh orang-orang sejak berakhirnya masa sahabat. Oleh karena itu, Thabit berkata, Anas mempraktikkan cara duduk yang menurutku kalian tidak pernah melakukannya. Ia duduk di antara dua sujud dengan lamanya hingga kami mengira bahwa ia telah lupa gerakan selanjutnya atau tidak melanjutkan gerakan berikutnya. Ini di antara sunnah yang dilakukan, ya. Tapi bisa dikatakan ini sunnah mahjurah, sunnah yang ditinggalkan. Yang berikutnya J adalah duduk sejenak sebelum bangkit menuju rakaat kedua atau ke tempat yang disebut dengan duduk keempat atau disebut dengan duduk istirahat. Nah, di sini ada khilaf di kalangan ahli ilmu. Ada yang mengatakan disunahkan secara mutlak, ada yang mengatakan tidak disyariatkan, ada yang memberikan rincian, ya, dilakukan ketika dia tidak mampu dalam arti pada usia tua, dan ketika dalam kondisi usia muda segar, maka tetap tanpa adanya duduk istirahat, ya, tanpa adanya duduk istirahat. Kemudian yang K, bertumpu ke lantai dengan kedua tangan ketika bangkit menuju rakaat berikutnya, ya. Jadi kedua tangan ini dijadikan tumpuan ketika bangkit dari sujud kedua menuju rakaat berikutnya, baik itu rakaat ketiga atau rakaat keempat. Kemudian yang berikutnya duduk iftirash untuk tasyahud awal dan duduk tawarruk untuk tasyahud akhir. Ini duduknya, ya, ini duduknya. Ini disunnahkan, yaitu dilakukan ketika tasyahud awal dan disunnahkan ketika dilakukan saat tasyahud akhir. Yang berikutnya memberikan isyarat dengan telunjuk ketika tasyahud yang dimulai dari awal hingga akhir doa dan menggerakkan pandangan kepadanya. Mengisyaratkan telunjuk. Dan cara mengisyaratkan telunjuk ada dengan dua cara. Yang pertama adalah seperti ini, membuat lingkaran pada jari tengah dan jempol membentuk sebuah koin, atau dengan menggenggam seluruhnya. Kemudian kita membuat isyarat seperti ini dan pandangan mata ke arah telunjuk. Kapan kita lakukan? Berdasarkan dalil yang ada yang telah kita jelaskan bahwa ini dilakukan dari awal tasyahud sampai dengan akhir tasyahud, bukan pada bacaan-bacaan tertentu, tetapi yang berdasarkan keumuman dalil dan dalil yang telah disebutkan bahwa ini dilakukan dari awal tasyahud. Baik, wallahu a'lam bishawab. Kebanyakan memang sudah kita
diskusikan atau bahas bersama di kesempatan-kesempatan berikutnya. Jika ingin lebih lengkap, maka silahkan kembali kepada yang pada video-video atau pembahasan sebelumnya. Saya rasa ini dulu yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan yang kita sampaikan bermanfaat, dan insyaallah taala insyaallah taala pada kesempatan berikutnya kita akan membahas beberapa perkara yang dibolehkan ketika sholat. Dan ini termasuk perkara-perkara yang memang bukan bagian daripada gerakan sholat, hanya saja diperbolehkan. Dan juga nanti ada juga gerakan-gerakan yang dilarang, ya, gerakan-gerakan yang dilarang. Nanti kita akan sedikit kita akan bahas tentang hal tersebut, agar ketika kita sholat betul-betul bisa menyempurnakan gerakan sholat kita, jangan sampai tercampur dengan gerakan-gerakan yang tentunya dilarang. Atau pada dasarnya ini gerakan yang boleh, tapi karena tidak tahu justru dia tahan, yang menyebabkan sholatnya tidak khusyuk. Ya, misalkan ada gatal di bagian-bagian tertentu. Pada dasarnya untuk hal-hal yang seperti itu boleh dilakukan, menggaruk sebentar. Kalau dia tahan, justru itu yang akan membuatnya hilang konsentrasi dalam bacaan, kekhusyuan dalam bacaan. Nah, nanti kita akan bahas bersama terkait akan hal ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala senantiasa memudahkan kita untuk menimba ilmu agama, mengamalkannya dan mendakwahkannya. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.